Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Perkenalkan, nama saya Karmasari dengan ujung NPM 60. Saya di sini ingin menuntaskan tugas video yang diberikan mata kuliah pembelajaran berbicara, yaitu membaca cerita lisan. Saya akan membawakan cerita tentang Timun Mas. Pada masa lalu hiduplah seorang janda sebatang kara. Wanita yang biasanya dipanggil Mbok Randa itu sudah lama menginginkan anak untuk menemani hidupnya. Suatu hari muncullah seorang raksasa. Dia mengetahui keinginan Mbok Randa dan berjanji untuk mewujudkannya. Raksasa itu memberikan biji mentimun kepada Mbok Randa. Raksasa itu menyuruh Mbok Randa menanam biji mentimun itu. Kelak, dia akan menemukan sesosok bayi di dalamnya. Tapi dengan syarat, saat dia berumur 6 tahun, kau harus menyerahkannya kepadaku untuk santap, kata raksasa itu. Besarnya keinginan untuk memiliki anak membuat Mbok Randa menyanggupi syarat tersebut. Perintah raksasa itu dilaksanakan dengan patuh. Ditanamnya biji mentimun itu dan dirawatnya dengan baik. Di antara beberapa buah yang tumbuh, Mbok Randa menemukan satu buah timun yang sangat besar, berwarna kuning keemasan. Kemudian dia memetiknya, lalu membelahnya, lalu menemukan sesosok bayi mungil di dalam timun tersebut. Mbok Randa lalu merawat bayi yang diberi nama Timun Mas dengan penuh kasih sayang. Bayi itu tumbuh menjadi anak yang cantik dan baik hati. 6 tahun sudah berlalu, Timun Mas sudah tumbuh menjadi anak yang cantik. Mbok Randa pun sangat menyayanginya. Namun, kebahagiaannya terusik dengan kedatangan raksasa yang menagih janjinya. Mbok Randa keberatan jika Timun Mas diambil oleh raksasa itu untuk dimakan. Dia pun memutar otak. Dia lantas meminta raksasa untuk bersabar hingga 2 tahun lagi. Mbok Randa beralasan tubuh Timun Mas masih terlalu kecil sehingga tidak enak untuk dimakan. Ternyata raksasa itu menyetujuinya. Setelah itu, Mbok Randa akhirnya pergi menemui seorang petapa. Dia menceritakan permasalahan yang dihadapinya dan meminta bantuan petapa itu. Kemudian, sang petapa memberi beberapa bungkusan berisi biji mentimun, jarum, garam, dan terasi kepada Mbok Randa. Benda-benda itu nantinya bisa untuk menangkal kejahatan raksasa tersebut. 2 tahun kemudian, raksasa itu kembali datang menagih janji. Mbok Randa langsung menyuruh Timun Mas lari sambil membawa bungkusan pemberian dari petapa sakti tersebut. Raksasa itu pun mengejarnya. Timun Mas yang sudah kelelahan lalu mengeluarkan bungkusan berisi biji mentimun. Tiba-tiba, pohon mentimun dengan ukuran raksasa tiba-tiba tumbuh dan melilit tubuh raksasa itu. Kesempatan itu dimanfaatkan oleh Timun Mas untuk lari. Namun, beberapa saat kemudian, raksasa itu mampu membebaskan diri dan mengejar Timun Mas. Jarak keduanya semakin dekat, namun Timun Mas mengambil bungkusan berisi jarum dan menyebarkannya. Tiba-tiba tanaman bambu tumbuh dengan lebatnya. Tanaman bambu itu menghambat langkah raksasa itu. Kakinya berdarah-darah tertusuk bambu, namun raksasa itu enggan menyerah. Meski terluka, dia masih terus mengejar gadis cilik itu. Timun Mas mengambil bungkusan ketiga, disebarnya garam pemberian petapa sakti itu. Tiba-tiba tanah di belakangnya berubah menjadi lautan. Namun, raksasa itu ternyata masih bisa menyeberangi lautan tersebut. Dia kembali mengejar Timun Mas yang tinggal memiliki satu senjata. Akhirnya, Timun Mas
mengeluarkan bungkusan terakhirnya. Kemudian dia menyebarkan bungkusan tersebut yang ternyata berisi terasi. Kemudian sebaran terasi tersebut menjadi lautan lumpur. Ternyata raksasa itu tidak mampu melintasinya dan tenggelam di dalamnya. Timun Mas kemudian kembali pulang dan hidup bahagia dengan Mbok Randa.